Halo teman-teman, kembali lagi di channel Retor Clip. Kali ini kita akan bahas alur cerita film Cars 3 yang rilis tahun 2017. Film ini bercerita tentang Lightning McQueen yang terancam oleh pembalap generasi baru bernama Jackson Storm. Setelah banyaknya kekalahan dan juga ditambah kecelakaan fatal, McQueen berpikir apakah dia harus pensiun dini. Sebelum kita mulai, jangan lupa untuk subscribe channel kita ini supaya admin lebih semangat lagi buat kontennya ya. Ingat, subscribe di channel ini tuh gratis. Dan seperti biasa, video ini mengandung spoiler. Oke, sekarang kita mulai. Film diawali dengan Lightning McQueen yang sedang mencoba fokus sebelum memulai balapan. Namun tiba-tiba ada suara meter yang mengagetkannya. Kemudian balapan pun dimulai. Selama beberapa balapan, semua berjalan seperti biasanya. Juaranya pun ganti-gantian antara McQueen, Bobby, dan Carl. Sampai suatu saat, ketika mereka bertiga sedang bersaing sengit menuju garis finish, tiba-tiba ada yang menyalip mereka dengan mudah dan memenangkan pertandingan itu. McQueen pun bertanya kepada Bobby siapa pembalap itu. Kemudian dijawab kalau dia adalah pembalap baru yang bernama Jackson Storm. Semua kaget karena Jackson menang dengan sangat mudah. Setelah hari itu, balapan selalu dimenangkan oleh Jackson. Singkat cerita, pembalap generasi lama sudah mulai pensiun satu persatu. Ada juga yang dipecat oleh sponsor mereka untuk memberi peluang bagi mobil generasi baru mengikuti balapan. Kemudian balapan musim final Piala Piston dimulai di Los Angeles 500. Semua pembalap yang hadir nampak seperti generasi baru. Saat itu, hanya McQueen pembalap generasi lama yang masih ikut. Di scan ini juga terlihat jelas kalau Lightning McQueen sangat berusaha keras untuk mengejar Jackson Storm. McQueen juga memacu Guido untuk lebih cepat di pit stop. Namun walaupun McQueen sudah melakukan semua itu, Jackson tetap bisa menyalip McQueen dengan sangat mudah. Kemudian hal itu pun membuat pikiran McQueen kacau dan membuatnya terlalu memaksakan diri sehingga membuat ban belakangnya pecah. Dan terjadilah kecelakaan fatal yang membuat McQueen hancur. Akibatnya, ia tidak bisa meneruskan balapan tersebut. Scan berpindah ke kota Radiator Spring. Di sana ada Lightning McQueen yang telah diperbaiki. Kemudian ia menonton film lama balapan mentornya, yaitu Doc Hudson. Di film ini Doc Hudson tidak ada ya teman-teman. Gue juga kurang tahu kemana. Buat teman-teman yang tahu bisa komen di bawah ya. Tapi yang gue dengar katanya pengisi suara Doc Hudson sudah meninggal, yaitu Paul Newman. Oke, kita lanjut ke ceritanya. Di saat Lightning McQueen bingung memikirkan perihal pensiun, Shelly datang untuk menyemangatinya. Kemudian Meter disuruh menghubungi Rusty dan Dusty selaku sponsor Lightning McQueen. Setelah pengumuman yang diberikan langsung oleh McQueen, Rusty dan Dusty meminta McQueen untuk bersiap-siap datang ke pusat latihan Rusty yang baru. Sesampainya di sana, ternyata Rusty dan Dusty menjual Rusty kepada seorang milioner bernama Mr. Sterling. Mr. Sterling juga merupakan fans berat Lightning McQueen. Dia memiliki banyak koleksi tentang McQueen. Kemudian Mr. Sterling mengajak McQueen dan timnya berkeliling di pusat latihan barunya. Ternyata pusat latihan ini memiliki banyak peralatan canggih yang digunakan pembalap generasi baru. Lalu McQueen pun terpana melihat simulator balap yang ada di sana. Tapi sebelum dia diperbolehkan memakainya, dia harus berlatih menggunakan alat-alat canggih lainnya terlebih dahulu. Dan Sterling menyuruh Crash Ramirez sebagai pelatih McQueen. Dia adalah pelatih terbaik yang ada di sana. Sesi latihan pun dijalankan McQueen. Selama latihan, McQueen tak suka dengan latihan itu. Dia juga tidak sabar untuk segera mencoba simulator balapnya. Sampai akhirnya, McQueen nekat menggunakannya walau Crash sudah memperingatkannya kalau dia belum siap memakai simulator itu. Akan tetapi McQueen tak memperdulikan perkataan Crash. Alhasil McQueen merusak mesin simulator yang harganya jutaan tersebut. Hal itu membuat Mr. Sterling marah dan menyuruh McQueen untuk pensiun. Kemudian terjadi perdebatan di antara mereka berdua. McQueen tak ingin pensiun dari dunia balap yang ia cintai. Sedangkan Sterling sudah yakin bahwa ini saatnya McQueen menikmati masa pensiunnya. Karena era balap sudah dikuasai mobil-mobil generasi terbaru. McQueen memohon agar dia diberi satu kesempatan lagi di balapan Florida. Sterling memberikan kesempatan itu. Tapi jika McQueen kalah, dia harus pensiun dari dunia balap. Dan sebaliknya, jika McQueen menang, dia yang memutuskan kapan dia pensiun.
Singkat cerita, McQueen dan timnya pergi ke pinggir pantai untuk latihan. Dia ingin latihan seperti sebelumnya tanpa treadmill. Namun Crash malah datang membawa treadmill. Yang jelas saja McQueen menolaknya. Di saat McQueen memulai latihannya, dia meminta Crash untuk mencatat kecepatannya. Tetapi Crash malah kesulitan melaju di atas pasir. Setelah McQueen memberitahu Crash cara melaju di atas pasir, latihan pun dapat diselesaikan dengan hasil yang tidak memuaskan untuk McQueen. Kemudian McQueen melihat petunjuk jalan yang bertuliskan Thunder Hollow. McQueen langsung ke sana untuk balapan sesungguhnya di sirkuit tanah. Sesampainya di sana, McQueen menyamar dengan cara mengotori tubuhnya menggunakan lumpur agar tidak dapat dikenali siapapun. McQueen dan Crash pun masuk ke dalam sirkuit. Tapi ternyata sirkuit itu berbentuk angka 8 dan di luar ekspektasi mereka. Sirkuit itu bukan sirkuit biasa, melainkan arena penghancuran atau derby, di mana mobil-mobil saling menghancurkan satu sama lain di arena tersebut. Singkat cerita, McQueen berhasil mengalahkan mobil penghancur yang terakhir, tetapi pemenangnya mendapatkan piala adalah Crash, karena dialah yang tetap berada di jalur balap sampai akhir. McQueen pun ketahuan saat mobil pengangkut air yang tumbang dan airnya menyemprot, sehingga penyamaran McQueen terbongkar. Di saat mereka pulang di dalam kontainer Max, McQueen memarahi Crash karena bukannya melatih untuk menambah kecepatannya. McQueen merasa dia malah sibuk mengurusi Crash. Kemudian Crash keluar dari kontainer Max dan mengatakan kalau dia sebenarnya sangat mengidolakan McQueen dan ingin menjadi sepertinya. Crash memiliki cita-cita untuk menjadi seorang pembalap seperti Lightning McQueen. Namun karena dirinya tidak percaya diri, dia mengurung niatnya dan menjadi seorang pelatih. Kemudian karena Crash terlanjur sakit hati, Crash pun pulang sendiri. Film berlanjut di mana McQueen sedang menonton TV dan tak sengaja ia melihat berita disiarkannya balapan Florida. McQueen melihat kalau kecepatan Storm mencapai 211 mil per jam. Disiarkan juga kalau McQueen masuk ke Thunder Hollow dan mempermalukan dirinya. Di saat bimbang, McQueen pun meminta saran dari Mater. Lalu Mater menyarankan agar McQueen bertemu dengan Smokey. Smokey adalah sahabat baiknya Doc Hudson, sekaligus mentor terdahulu. Mater menyuruh McQueen untuk bertemu Smokey supaya dilatih dan mencari kebenaran tentang Doc Hudson. Paginya McQueen meminta maaf dan mengajak Crash untuk bersamanya pergi mencari Smokey. Saat McQueen dan Crash telah sampai di kota Thomasville, dia berhenti di sirkuit latihan. McQueen dan Crash mencoba sirkuit itu. Tapi tiba-tiba ada yang datang menghadang mereka dan ternyata itu adalah Smokey. Smokey mengajak mereka untuk pergi ke bar terdekat di situ. Saat di dalam bar, ternyata ada 3 pembalap legendaris terbesar. Ada Junior Mike Nickmon, River Scott, dan Louis Nash. Singkat cerita, McQueen dilatih oleh Smokey dan 3 pembalap legendaris tersebut. Saat latihan, Crash menjadi lawan McQueen agar McQueen memiliki lawan balap yang seimbang. Mereka berdua pun berlatih bersama di bawah arahan Smokey. Setelah latihan demi latihan yang sulit mereka lewati, tibalah saatnya balapan Florida dimulai. Di awal balapan, semua berjalan lancar. McQueen yang start di posisi paling belakang berhasil maju ke depan dengan stabil. Tiba-tiba di pit stop, Crash yang sedang menonton McQueen disuruh pergi untuk kembali ke pusat latihan oleh Mr. Sterling untuk menyiapkan pembalap lain yang akan bertanding minggu depan, karena Mr. Sterling sudah yakin kalau McQueen akan kalah. Crash pun menuruti perintahnya dan pergi ke tempat pusat latihan. McQueen pun mendengar semua hal itu. Tapi tiba-tiba kecelakaan terjadi di lintasan. Untung saja McQueen berhasil menghindari itu. McQueen pun meminta timnya untuk memanggil kembali Crash ke pit stop. Ketika lampu hijau menyala dan semua pembalap kembali ke pit, McQueen meminta Ramon untuk mengcustom Crash memilok stiker nomornya agar Crash bisa melanjutkan balapan McQueen, karena selama ini Crash ingin menjadi pembalap, dan McQueen berpikir inilah kesempatan untuk menjadikan Crash pembalap. Ketika selesai, Crash masuk ke lintasan, namun dia gugup. McQueen mencoba menenangkannya dan memberikan motivasi untuk Crash. Singkat cerita, di akhir lap, Crash berhasil mengimbangi Jackson, dan saat hampir sampai finish, Jackson yang merasa akan kalah memepet Crash ke tembok hingga menggesek dinding pembatas. Namun dengan lincah, Crash berhasil melompat jungkir balik di atas Jackson dan finish di posisi pertama. Kemudian balapan pun dimenangkan oleh Crash. Namun ternyata McQueen juga terhitung sebagai pemenang, karena McQueen yang memulai balapan itu. Setelah semua itu, Crash mengundurkan diri sebagai pelatih di tempat Sterling, dan Crash disewa oleh tim Dinoco untuk menjadi salah satu pembalap di Dinoco. Sesuai perjanjian, sekarang McQueen lah yang memutuskan kapan dia pensiun. Scan berpindah pada McQueen dan Crash yang mengadopsi nomor dan cat milik Doc Hudson sebagai penghormatan mereka. Di akhir film, McQueen bilang kalau dia akan menjadi kepala kru untuk Crash.
Dan juga Rusty sekarang sudah dibeli oleh Mr. Tex selaku pemilik tim Dinoco. Film diakhiri dengan mereka berdua balapan di lintasan yang sama saat Doc mengajari McQueen balapan. Oke, jadi kayak gitu alur cerita film kita kali ini dari film Cars 3 tahun 2017. Untuk kalian yang ingin request alur cerita film atau ada kritik dan saran, bisa komen di bawah ya. Terima kasih, jangan lupa subscribe karena gratis, dan sampai ketemu di video berikutnya.